Alhamdulillah amma ba'du. Para ulama sepakat ada 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, yakni ketika matahari sedang terbit, kemudian ketika matahari sedang terbenam, dan waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan para ulama berselisih pendapat dalam 2 masalah tentang 2 waktu, yaitu masalah waktu tergelincirnya matahari dan masalah sholat sesudah asar. Menurut Imam Malik dan juga murid-muridnya, bahwa waktu-waktu yang dilarang ada 4, yaitu ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari terbenam, waktu sesudah sholat subuh, dan waktu sesudah sholat asar. Imam Malik memperbolehkan melakukan sholat sesudah tergelincirnya matahari. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i, kelima waktu tersebut dilarang, kecuali waktu saat matahari mulai tergelincir pada hari Jumat. Ia memperbolehkan melakukan sholat pada waktu itu. Ada sebagian ulama yang mengecualikan sholat setelah asar dari waktu-waktu yang dilarang tersebut. Penyebab perbedaan di antara mereka itu berkisar pada salah satu sebab, yaitu adanya kesan pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya, atau adanya pertentangan antara hadis dengan sebuah tradisi yang sudah berlaku. Malik bin Anas ini menganggap tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu dasar hukumnya. Jika berlaku suatu larangan tanpa ada dalil yang menentangnya, baik ucapan ataupun perbuatan, maka para ulama sepakat atas kebolehannya. Sebaliknya, jika ada dalil yang menentangnya, maka mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama soal waktu zawal atau waktu tergelincirnya matahari itu karena adanya kesan pertentangan antara hadis dan pengamalannya. Disebutkan dalam hadis sahih yang bersumber dari Uqbah bin Amir al-Juhaini bahwa ia berkata, "Thalatha sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fiha wa an naqbura fiha mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila wa hina tadayyafu asyamsu lil ghurubi." Yang kurang lebih artinya adalah ada 3 waktu di mana Rasulullah itu melarang kami untuk melakukan sholat dan menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kami, yakni saat matahari terbit dengan terang hingga ia naik, saat tengah hari sampai matahari mulai condong ke barat, dan saat matahari mulai terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang senada dengan itu ialah hadis Abu Abdullah As-Sanabahi, tetapi status sanadnya terputus atau munqati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Kemudian ada sebagian ulama yang melarang melakukan sholat pada 3 waktu tersebut, dan ada sebagian lagi yang mengecualikan waktu zawal secara mutlak. Itulah pendapat Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i mengecualikan waktu zawal khusus hanya pada hari Jumat saja. Pendapat Imam Malik berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah yang melarang 2 kali waktu saja, dan tidak disebutkan waktu larangan yang ketiga. Itulah sebabnya Imam Malik membolehkan untuk melakukan sholat pada ketiga waktu tersebut. Beliau merasa yakin bahwa larangan tersebut itu sudah dinasakh atau dihapus dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Sementara itu, menurut para ulama yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah tidak memiliki pengaruh, maka larangan tersebut tetap berlaku. Perihal kekuatan tradisi penduduk Madinah ini sudah dibahas di dalam kitab yang membahas tentang usul fiqh. Adapun hujjah yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Sa'labah
bin Abu Malik Al-Qurazi, bahwa pada zaman Umar bin Khattab itu para sahabat biasa melakukan sholat hari Jumat sampai sahabat Umar itu muncul, dan mereka semua mengetahui bahwa Umar itu baru muncul setelah waktu zawal, berdasarkan riwayat hadis sahih tentang selembar permadani yang biasa ditempelkan pada dinding bagian barat masjid. Jika bayangan dinding itu sudah menutupi seluruh permadani, saat itulah Umar muncul. Selain itu, juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah melarang sholat di tengah hari sampai matahari mulai tergelincir. Imam Syafi'i mengecualikan jika hal itu dilakukan pada hari Jumat. Meskipun statusnya dhaif, namun hadis ini itu diperkuat oleh apa yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Para ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang sahih soal larangan tersebut tetap berpegang pada pemberlakuan larangan semata. Perbedaan pendapat para ulama tentang masalah sholat setelah sholat asar itu disebabkan adanya kesan pertentangan beberapa hadis sahih yang membicarakan hal tersebut. Dua hadis yang terkesan bertentangan tersebut adalah hadis Abu Hurairah yang telah disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah naha anis sholati ba'dal asri hatta taghruba syamsu wa anis sholati ba'da subhi hatta tatlu asyamsu. Sesungguhnya Rasulullah itu melarang sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan melarang sholat sunnah subuh sampai matahari terbit. Dan juga hadis dari Aisyah, ma taraka Rasulullah sholataini fi baiti qattu sirran wala alaniyatan, rakaataini qabla al-fajri wa rakaataini ba'da al-asri. Di rumahku, Rasulullah itu sama sekali tidak pernah meninggalkan dua sholat, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, yakni 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat sesudah asar. Para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Abu Hurairah menganggap bahwa larangan tersebut tetap berlaku. Sementara itu, para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Aisyah, atau menurut mereka status hadis tersebut sebagai penaksah karena hal itulah yang tetap dilakukan oleh Nabi sampai wafatnya. Mereka kemudian akhirnya memperbolehkannya. Ada sebuah hadis yang berlawanan dengan hadis Aisyah, yakni hadis Ummu Salamah, di mana di sana disebutkan bahwa sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat asar, dan ketika ia menanyakan hal itu, beliau menjawab, innahu atani nasun min ba'dil qaisi fashaghaluni anir raka'ataini allataini ba'da dhuhri wa huma hatani. Tadi beberapa orang dari suku Abdul Qais datang kepadaku. Mereka membuatku tidak sempat melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi sholat 2 rakaat setelah sholat asar itu adalah sebagai gantinya. Wallahu a'lam bishawab.